Maka sebagai seorang hamba yang telah kasab, yang telah bersinar hati dan jiwanya dengan cahaya nur ilahi, yang mana batinnya telah tajam untuk mengenal dan menyaksikan Allah, dan ia sadar satu saat dia akan pulang dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya asal kita ini adalah dari Allah dan kembali kepada Allah. Namun kembalinya kita kepada Allah itu Bapak Ibu, bagaimana awalnya kita itu bersih, fitrah, makrifat. Kembalinya kita juga dalam keadaan bersih, fitrah dan makrifat. Karena yang bisa kembali kepada Allah, diri yang maha suci, mesti dengan diri yang suci. Yang bisa kembali kepada Allah dan yang memiliki surga yang bersih, mesti dengan diri yang bersih pula. Maka inilah suatu momentum yang terbaik buat diri kita untuk menghadapi bulan suci Ramadan itu dengan hati yang gembira, hati yang bahagia, yang dilandasi dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan coba membuka tabir rahasia Ramadan ini. Karena baginda Rasul mengungkapkan akan rahasia itu kepada kita ini. Bagaimana kita betul-betul rojak hati dan jiwa kita itu bersandar kepada Allah. Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Andai kata Rasulullah, jikalau seandainya, seumpamanya, seluruh umatku, kata Rasul, tahu dia kenapa kita diwajibkan berpuasa di bulan suci Ramadan, tahu kita akan rahasia di balik bulan suci Ramadan, kata Rasul, la tamannau an takuna sanatu kullaha Ramadan. Pasti semua umatku itu berkeinginan satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Kalau mereka tahu, kata Rasulullah. Tentu apa rahasianya Bapak Ibu? Sehingga kita bersemangat. Bagaimana satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Jadi untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, kita akan bukakan rahasia apa yang disampaikan oleh baginda Rasul terhadap umat ini. Rasul katakan, ya, di dalam salah satu pidato beliau, ya, di akhir-akhir bulan Sya'ban ini, kata beliau, qad ja'akum sahru Ramadan sahru mubarak. Qad ja'akum sahru Ramadan sahru mubarak. Telah datang kepada kamu, kata Rasulullah, sahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan, sahru mubarak, sebagai bulan yang diberkati. Di mana letaknya bulan Ramadan itu adalah bulan yang mubarak, bulan yang diberkati. Kata Rasul, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati. Karena di bulan Ramadan itu kataballahu alaikum siyamahu. Kata Rasul, kataballahu alaikum siyamahu. Yang pertama, bulan Ramadan adalah bulan yang diberkati. Karena di bulan Ramadan itulah Allah mewajibkan kita ini untuk menunaikan ibadah puasa di siang harinya. Di mana letaknya wajibnya ibadah puasa di bulan suci Ramadan itu? Ketika Allah telah menciptakan namanya akal dan nafsu, Bapak Ibu. Lalu Allah panggillah akal itu, wahai akal, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa diriku dan siapa dirimu?
Lalu akal kita itu memberikan jawaban kepada Allah. Penuh dengan keyakinan dan keistiqomahan yang kuat. Anta Rabbi wa ana abduka. Wahai Allah, Engkau adalah Rabbku, Engkau adalah Tuhanku, dan aku ini adalah hamba-Mu ya Allah. Ketika itu yang namanya akal, patuh Bapak Ibu. Dia mengenal yang memerintah, dia mengenal yang bertanya. Yang bertanya dan memerintahkan dirinya tidak lain adalah Rabb-nya. Maka ketika akal itu telah patuh untuk mengenal dan menyaksikan akan Tuhannya, maka Allah pun memberikan sanjungan dan kehormatan kepada akal. Wahai akal, engkaulah sebaik-baiknya makhluk yang aku jadikan. Kemudian Allah pun bertanya lagi Bapak Ibu kepada namanya nafsu. Wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa diriku wahai nafsu, dan siapa pula dirimu yang sebenarnya? Apa jawaban nafsu ketika Allah bertanya? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ketika itu nafsu tidak pernah mengenal siapa Tuhannya dan siapa rahasia dirinya. Engkau ya engkau, aku ya aku. Ketika itulah Allah murka. Allah marah. Ketika Allah murka dan marah kepada nafsu, maka nafsu pun mendapatkan siksaan daripada Allah. Apa siksa yang diberi Allah kepada nafsu Bapak Ibu? Nafsu ini dilemparkan, dipenjarakan di neraka jahanam Bapak Ibu. Dibakar nafsu ini 100 tahun lamanya. Dalam hitungan Allah. Ketika nafsu ini telah dibakar 100 tahun lamanya, kemudian nafsu itu dikeluarkan kembali dan dihadapkan di hadapan Allah. Lalu Allah bertanya, wahai nafsu, man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa aku, wahai nafsu? Lalu apa kata nafsu? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Rupanya nafsu juga belum sadar. Dia belum insaf, dia belum mengenal siapa yang bertanya kepada dirinya dan siapa dirinya sebenarnya. Ketika itu dia membantah dan membangkang, aku ya aku, engkau ya engkau. Maka kali yang kedua Bapak Ibu, nafsu ini juga mendapatkan murkanya Allah. Nafsu dipenjara Allah lagi. Tapi nafsu dipenjara tidak lagi dibakar Bapak Ibu. Ditempatkan pada tempat yang sangat amat dingin Bapak Ibu. 100 tahun lamanya nafsu itu dipenjara. Tempat yang sangat amat dingin. 0 derajat lah bahasanya Bapak Ibu kalau dikutuk. Ya. Setelah 100 tahun nafsu ini ditempatkan pada suasana yang sangat amat dingin. Sampai waktu dan masanya nafsu itu pun dikeluarkan kembali dan dihadirkan di hadapan Allah. Lalu Allah pun bertanya kepada nafsu, wahai nafsu, man ana wa man ente. Bahasa Jakarta po Tuhan. Siapa aku, siapa dirimu? Nafsu menjawab, ente, anak-anak. Engkau, gue. Ketika itu nafsu juga belum paham dan belum mengerti siapa yang bertanya terhadap dirinya. Ketika itu nafsu pun mendapat hukuman yang ketiga kali Bapak Ibu. Tidak dibakar, tidak ditempatkan pada tempat yang dingin. Tapi dia tidak diberi makan, tidak diberi minum. Maknanya, keinginan nafsu tidak dilayani Allah. Allah tidak merahmati dirinya. Allah tidak memberikan curahan kasih sayang kepada dirinya. Dilengah-lengah di Tuhannya. Ndak dipandang-pandang Tuhan. Rupanya Tuhan kalau bangi Bapak Ibu, ndak ditengoknya wajah awak tu lah. Malaysia ya. Kalaulah Tuhan bangi ndak dipandangnya wajahnya awak, itu alamat sangsai sengsaro nama itu mah. Tahu Pak Rudi itu sangsai sengsaro.
Pasti tidak tahu betul dah. Hidupnya itu tidak ada barokahnya, tidak ada rahmatnya. Kalau orang Minang bilangnya parodi kate, nak bawa pucuk ke bawah, nak bawa urek di tengah-tengah, digirik kumbang. Hah? Itu namanya apa nama orang? Sangsai sengsaro namanya. Makanya Allah berilah nafsu itu hukuman, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Lamanya 100 tahun Bapak Ibu. Setelah 100 tahun nafsu ini tidak diberi makan dan minum, tidak dilayani Allah, tidak dipandang Allah, tidak dirahmati Allah. Habis masanya 100 tahun, nafsu dikeluarkan kembali dari selnya, dihadirkan di hadapan Allah. Lalu nafsu ditanya kembali oleh Tuhan, wahai nafsu, man ana wa man anta. Apa kata nafsu? Anta Rabbi wa ana abduka. Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, ya Allah, aku ini adalah hamba-Mu, ya Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ketika itulah nafsu itu baru mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Disitulah dia bersaksi, aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Rupanya nafsu itu Bapak Ibu baru dia bisa jinak, baru bisa dia tunduk, tidak liar dia. Apabila nafsu itu tidak diberi makan, tidak diberi minum, tidak dilayani, jangan didangakan kata nafsu itu, jangan dipeturikan kata nafsu itu, disitulah nafsu itu akan menjadi jinaknya. Itu yang nafsu yang telah mendapatkan ilaman rohimah Rabbi. Bapak Ibu, Bapak Ibu tidak akan pernah bisa menundukkan nafsu. Ustadz juga tidak akan pernah bisa menundukkan nafsu. Yang bisa menundukkan nafsu pada diri kita masing-masing adalah Tuhannya. Illa man rohimah Rabbi. Yang bisa menundukkan nafsu adalah Allah. Apabila Allah memberi rahmat kepada dirinya, ketika itulah nafsu itu baru dia tunduk dan patuh kepada kebenaran itu. Itulah sebabnya kenapa kita itu diperintahkan Allah dan diwajibkan Allah untuk berpuasa, untuk menjinakkan nafsu yang liar. Karena nafsu yang liar itu diumpamakan Allah sama seperti seekor anjing, Bapak Ibu. Itu Allah bilang. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhladal ardi wattabahawahu. Pamasalu kamasalil kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatruku yalhas. Jikalau kami mau, kata Allah, jikalau aku ingin mengangkat derajat hambaku, aku ingin meninggikan makomnya, bisa, kata Allah. Mau aku, kata Allah. Tapi sayang, kata Allah, aku mau berkehendak kepada dirinya. Aku ingin meninggikan makom dan derajatnya untuk menjadi hamba dan kekasih aku. Tapi dia bilang kepada aku, nehi, 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 ya Allah. Dia lebih condong memperturutkan hawa nafsunya yang rendah dan cinta dunia yang berlebihan. Ketika nafsu itu liar, Bapak Ibu, tidak mau dia patuh kepada Allah, tidak mau jinak dia kepada Tuhannya, dia lebih condong mengikuti keinginan yang rendah dan hawa nafsu yang berkelebihan. Famasaluhu kamasalil kalbi. Perumpamaan dirinya itu sama seperti seekor anjing, kata Allah. Intahmil alaihi yalhas au tatruku yalhas. Apabila seekor anjing itu dibiarkan saja dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya selalu bergoyang-goyang. Dan apabila dia diusir, dialau, dilempar dia tetap akan menjulurkan lidahnya dan ekornya bergoyang-goyang. Zalika masalul qaumil ladzina kazzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Demikianlah perumpamaan, demikianlah contoh yang aku berikan kepada manusia, yang mana hati dan jiwanya tidak patuh kepada aku, kata Allah. Yang mana jiwanya tidak tunduk kepada maunya aku, kata Allah. Maka kisahkanlah cerita ini, kata Allah, supaya manusia itu mau dia berpikir.